Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 Karir episode ke-16. Dan kita hari ini bakal kembali melanjutkan duel dengan Fermin Aldeguer bersama The Black Mamba yaitu Asep Surasep. Oke, di klasemen kita hari ini masih menjadi top leader dengan 210 poin. Sementara itu untuk pesaing kita yaitu si Fermin Aldeguer, dia masih di posisi kedua dengan jarak 3 poin saja. Jadi bisa dibilang hingga saat ini untuk sementara waktu masih dua orang saja yang memiliki potensi besar buat merebut titel juara dunia ya untuk sementara waktu, karena Alonso Lopez sering mengalami mistake dan dia mental dari dua besar, bahkan sekarang gap poinnya itu berjarak 30-an poin lebih dan itu benar-benar kayak sangat jauh dari apa yang kita prediksikan. Oke, kita masuk di klasemen rider MotoGP dan ternyata masih ada Tony Arbolino yang menjadi pimpinan klasemen cuy. Dengan unggul 5 poin atas Jorge Martin, Pecco di tempat ketiga setelah menggeser Di Antonio di tempat keempat. Jadi Di setelah dia masuk ke gas Tech 3 itu benar-benar bagus banget. Dia sering banget fight di barisan depan. Marquez di tempat kelima dan Pedro Acosta di tempat ketujuh. Ini gila sih, Tony Arbolino seorang rookie di musim ini mampu menggebrak dengan Trackhouse MotoGP Aprilia, itu gokil sekali. Kita masuk ke rumor transfers. Ini ada beberapa rumors yang cukup mengejutkan, di mana untuk 70% kemungkinan Francesco Bagnaia akan bergabung bersama Aprilia di next season di kelas MotoGP. Dan misalkan nanti kita di musim depan naik ke kelas MotoGP, kita pasti bakal malam Pecco yang lagi ngendarain Aprilia cuy. Ini gokil sekali. Pecco Bagnaia join Aprilia, kemudian Morbidelli akan join ke Honda dan Brad Binder akan join ke gas Tech 3 ya, meskipun beda tim tapi motornya sama aja RC16. Jorge Martin cuy pindah ke gas Tech 3, gokil rencana ya. Ini masih rumor dan belum ada kepastian dan hanya sebatas rumor saja. Taka pindah ke Aprilia, Miller ke Honda. Gila, ini kalau sampai terjadi next season pasti bakal keren sekali cuy. Hanya sayangnya kita hingga saat ini belum tahu nih kira-kira tim mana yang bakal ngambil kita untuk kelas MotoGP nantinya, karena belum ada info sama sekali baik itu di beranda dan juga di berita rumor transfers. Here we go guys, sesi kualifikasi kedua dan kini Surasep masih di posisi ke-15. Apakah Asep bisa improvisasi lap time-nya di putaran keduanya kali ini? Sementara masih di sektor ketiga di tikungan ke-11 dan menuju tikungan 12 yang cukup tricky sekali. Langsung kita mencoba early braking dan stay in the line. Nice, bagus banget. Dan sekarang kita langsung pergantian arah ke kanan. Sektor ketiga keserah usai dan sekarang masuk di tikungan chicane. Hati-hati, oke. Turn ke-14 menuju turn ke-15 dan sekarang saatnya kita ngacir lagi dengan tancap gas, full gas di backstride. Dan jujur ya, di Aragon ini kita nggak bisa dapat pace yang bagus atau lap time yang bagus, karena kenapa ini Red Bull GT yang maju yang kita pakai kayak nggak bisa buat ngebut cuy kalau sama yang lainnya di sini. Jadi gue rasa ada kemungkinan kita nggak akan start di 10 besar. Oke, last corner turn ke-17 kemudian tancap gas finish line dan kini Asep di posisi berapakah? Oke, Asep hanya di posisi ke-14 saja. Kita mencoba kembali ngelakuin time attack dan astaga udah nggak bisa, udah nggak bisa lagi ngelakuin time attack di kualifikasi. Finally, Ayogura meraih pole dengan lap time 1 menit 51,836 dan Alonso Lopez, Fermin Aldeguer di 3 besar. Seperti biasa, speed up itu sangat mendominasi banget, kayak konsisten banget selalu berada di zona 3 besar dan kita lah yang selalu angin-anginan, tapi the restnya kita lumayan bagus karena masih bisa fight di barisan depan dan juga bisa beberapa kali meraih podium. Intinya konsistensi. Welcome to all MotoGP fans from Matt Burt. We're live from Alcaniz to bring you the Aragon Grand Prix. Hari ini benar-benar cerah banget, tapi yang bikin kejutan tuh Ayogura yang di kualifikasi bagus banget cuy. Dia bisa meraih pole position. Bahkan dia satu-satunya riders yang memiliki atau menembus lap time di angka 1 menit 51 detikan. Itu gokil sekali. Nah sekarang tugas kita itu sebenarnya mengalahkan si Fermin Aldeguer, hanya saja karena kita start dari urutan ke-14, kira-kira bisa nggak nih? Jadi kita coba aja. Semoga dengan cuaca sunny di Aragon bisa membuahkan hasil maksimal bagi Asep Surasep. Dan ini merupakan balapan pertama kita di Aragon setelah Aragon diberhentikan di musim lalu. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas Moto2 Aragon Grand Prix. It's
on the way. Dan langsung saja kita full gas satu persatu. Kita pastikan bisa mengovertaking beberapa riders. Oke, turn 1 hati-hati, hindari collision agar tidak kena peringatan. Dan malah kita yang ditabrak sama si Marco Ramirez. Kemudian exit corner kita overtaking Vietti. Dan kini Albert Arenas overtaking nice sekali hingga sekarang. Di tikungan ketiga, Carlos J.K. Corner, Asep The Black Mamba sudah meranjak di posisi kelima. Oke, entry corner hati-hati. Ada Jack Dixon di depan kita yang kemarin di GP Austria sempat menjadi pesaing utama kita. Meskipun battle untuk 3 besar. 2 besar maksudnya. Sekarang di entry corner tikungan ke-7 hati-hati. Oke, agak melebar kembali ke racing line. Dan kini Alonso Lopez, Ayogura, Formin Aldeguer mengisi 3 besar. Dan sekarang di klasemen, Formin unggul dari Asep dengan unggul 2 poin. Oke, exit corner menuju turn ke-10. Ini gue rasa kita nggak akan bisa untuk menang. Ini gue punya feeling kayak ragu cuy, bisa fight di barisan depan. Kemungkinan paling-paling ya kita bisa fight untuk 3 besar saja. Dan aduh, malah menginjak limit. Oke, semoga nggak kena penalti, aman, nice. Kemudian tikungan ke-13 masih di sektor ketiga. Kemudian entry kembali di tikungan chicane. Pergantian arah ke kiri. Oke, langsung kita full gas kembali. Back stride menuju tikungan ke-16-17. Let's go guys. Kita bakal mencoba melakukan pengereman late. Bersiap-siap. Oke, Asep ini dia. Kita mencoba late braking dan kini berhasil rapat namun kita melebar. Oke, sangat disayangkan. Asep melebar tapi tidak terlalu berpengaruh. Masih bisa menjaga gap dengan Jack Dixon. Alonso Lopez, Ogura, dan Formin masih menjadi pengisi 3 besar di lap kedua saat ini. Masuki turn 1. Oke, ini nampaknya 4 besar hingga 5 besar. Itu gapnya sangat rapat sekali. Jadi gue rasa ada kemungkinan balapan akan seperti ini hingga nanti di lap akhir. Karena ini cukup seru sih, karena gue nggak bisa lebih kenceng lagi. Ini dari gue pribadi ya, gue nggak bisa lebih kenceng lagi. Dan gue rasa cuma segini saja kemampuan si Asep di race GP Aragon. Andai pun bisa, itu harus menunggu. Astaga, Surasep terlalu late braking sehingga membuat collision dengan Jack Dixon. Sehingga sekarang kita sedang diinvestigasi oleh FIM Stewart. Oke, fix kita bakal kena hukuman cuy. Peringatan ya, mungkin kalau LLP enggak sih kan. Kita overtake lagi Jack Dixon dan kita bakal lebih agresif. Nice sekali Jack Dixon, kita overtaking. Kita susul untuk posisi keempat. Ya memang sih kita terkadang harus lebih liar guys ya, untuk bisa mendekati dan menyusul rival. Karena kalau enggak ya kita enggak akan bisa berkembang. Contohlah Marquez, dia agresif kan, ya kayak gitu kira-kira. Yang penting nggak sampai nge-crashin, ngejatuhin rider lainnya. Oke, kita agak melebar, kemudian keluar tikungan ke-15. Agak menginjak krep, sedikit melambat dan sekarang masih Jack di belakang. Dan Lopez, Ogura, serta Formin Aldeguer masih mengisi 3 besar. Oke, pengereman tikungan ke-16, teman coba late braking. Formin melebar, dia menginjak krep. Dia menyentuh grab sehingga dia melebar. Karena gue yakin pasti dia motornya tegak dengan sendirinya cuy. Itu pasti terjadi. Oke, sekarang Ogura menjadi fastest lap. Lap ketiga masukin saat turn 1. Kita mencoba late braking. Dan kini gap dengan Formin Aldeguer semakin rapat. Kemungkinan besar Surasep akan bisa menyusul Formin Aldeguer. Apakah Surasep, The Black Mamba, bisa merebut podium ketiga dari Formin Aldeguer? Dan kini kita masih mencoba dan sepertinya yellow flag berkibar. Seseorang terjatuh. Siapakah yang crash dan siapakah yang out of the session? Oke, Sergio Garcia out of the session. Sangat disayangkan. Kemudian saat ini tikungan ke-7. Oke, Dennis Oncu peringatan lagi. Dan sekarang gap dengan Vermin masih stabil 0,5, 0,4, 0,6, pokoknya stabil di angka itu aja cuy. Sekarang kita kembali fokus dan Ogura take the lead untuk pertama kalinya. Ayogura dengan MT Helmet MSI berhasil merebut tempat pertama dari Alonso Lopez di GP Aragon saat ini. Let's see, apakah Ogura bisa bertahan hingga nanti di
lap terakhir. Oke, saat ini kita cukup melebar hingga sekarang kita masih kembali fokus di racing line. Keluar tikungan 13 menuju tikungan 15. Kita entry kembali dan kini tikungan Shigen bersiap-siap mengovertaking Formin Aldeguer dan di backstride. Here we go guys. Ogura, Alonso Lopez dan Formin Aldeguer sama itu yellow flag kembali dikibarkan. Oke, Bobby Snyder out of the session dan saat ini Asep mencoba late break dan cukup nge-slide hingga juga ternyata kita mengikuti apa yang dilakukan si Ogura sehingga sekarang Ogura kembali di tempat kedua dan Alonso Lopez menjadi race leader kembali. Masuk ke lap keempat dan kita masih bertarung mengejar Formin. Nice, hampir saja kita mengovertaking. Surase menjadi fastest lap luar biasa. Come on guys, come on. Inilah momen kita. Inilah saat yang kita nantikan hingga sekarang malah kita mengalami slide. Astaga, oke, sorry banget guys, kayaknya gue merasa udah mulai kurang stabil nih ban belakang. Oke. Ya ampun, 3 kali peringatan track limit, astaga. Kita udah mulai nggak konsen nih. Ada apa nih? Ini gue rasa ban belakang, memang sih kita kurang konsen, tapi ban belakang kayak sering banget tergelincir. Oke, lagi-lagi yellow flag berkibar. Sudah ada 3 riders yang out of the session dan kali ini Stellation Aviati yang keluar dari balapan GP Aragon sangat disayangkan. Dan sekarang gap dengan Formin Aldeguer semakin menjauh. Jadi semakin mengejar. Kurasa Asep mengalami penurunan lap time sehingga sekarang Dixon lah yang mulai mengancam tempat keempat dari Asep Surasep. Come on guys, lap keempat tinggal 1 sektor lagi. Batik ke kiri, kemudian keluar tikungan 15 dan exit corner. Apakah di lap kelima nantinya Surasep bisa menyentuh tempat ketiga dari Formin Aldeguer, atau justru sebaliknya hanya tertahan di posisi 4 saja dan apakah mungkin akan di overtaking disusul oleh Jack Dixon? Oke, come on guys, 1 lap tersisa di GP Aragon. Kondisi langit semakin gelap, semakin mendung, tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan. Memasuki first corner, Alonso Lopez masih menjadi race leader, diikuti oleh Ogura dan juga Formin Aldeguer. Kita fokus ke fighting, setengah lap lagi dan sekarang kompon ban kita sebelah kiri sangatlah tergerus. Tidak ada simetris tire di sini. Tidak berlaku untuk kelas Moto2 dan kini yang bisa kita lakukan adalah berusaha crash dan juga berdoa agar nasib sial tidak menghampiri The Black Mamba di race GP Aragon. Oke, entry tikungan ke-7 agak melebar dari racing line, kemudian bangkit kembali, tajam gas kembali, kita rem kembali di tikungan ke-8. Oke, hati-hati, Jedison mulai menyusul dan dia mengovertaking, nyaris saja dia masuk mengovertaking dan kita masih bisa selamat. Oke, ini cukup berdebarkan. Nah, kini dia Marc Marquez corner, kemudian keluar tikungan menuju turn ke 11-12. Hati-hati, Dixon menyusul, kita ambil inside line dan kita defense kembali agar Jedison tidak masuk mengovertaking. Oke guys, tikungan ke-13. Sedikit lagi, lap kelima akan segera usai. Namun ancaman serius dari Jedison belum usai. Inilah dia, 1 sektor lagi, 1 kesempatan lagi untuk Jedison mengovertaking Asep Surasep. Come on guys, come on. Oke, gap dengan, ternyata Jedison turun di posisi ke-6 tadi dan sekarang kembali di posisi ke-5. Oke, last corner guys, dan kini tikungan terakhir. Alonso Lopez take the lead, Ogura kedua, Formin ketiga, dan kini Surasep hanya bisa finish di posisi ke-4 saja. Dan ini sudah luar biasa karena hari ini startnya ke-14 dan finishnya di urutan ke-4, yang berarti kita ada improvisasi posisi 10 ya. Jadi kita bisa improve 10 posisi ke depan dan sekarang Asep finish di posisi ke-4. Hari ini Lopez menjadi fastest lap
dengan lap time 1 menit 53,002. Jadi hari ini yang kemarin-kemarin si Lopez selalu mengalami masalah, sekarang dia mulai kembali bangkit dan mulai bisa fight lagi di barisan depan. Sementara itu Ayogura bagus banget, dia bisa untuk meraih tempat kedua dan kini Vermin di tempat ketiga. Untuk hasil kali ini cukup memuaskan ya, meskipun kita nggak meraih podium, tapi jujur sih guys, ini di Aragon tidak seperti biasanya, tidak seperti di track-track lainnya yang gue kira bakal gampang, ternyata malah susah loh, karena AI-nya cukup kompeten dan cukup susah buat dikalahin. Apalagi kita tadi hampir aja bisa meng-overtaking Vermin, cuman nggak bisa. Oke, Vietti, Bobby Snyder, Sergio Garcia, ketiga-tiganya mengalami insiden dan terpaksa out of the session. Kurang pasti apa yang terjadi, tapi yang jelas mereka pasti crash dan tidak bisa kembali melanjutkan balapan, entah itu karena motornya rusak atau gimana. Tapi yang jelas saat ini di klasemen kita masih di posisi pertama, meskipun poinnya sama dengan si Vermin Aldeguer. Dan kenapa di posisi pertama bukannya si Vermin? Karena kita lebih unggul soal podium dan juga kemenangan di Moto2 musim ini. Jadi gue rasa selama kita berkarir hingga round ke-16 ini, di round ke berapa nih? Pokoknya di episode ke-16 ini gue rasa ini benar-benar kayak sengit banget dan cukup menarik buat dimainkan, karena jarang-jarang kita nemuin AI yang sekompeten ini. Pokoknya kayak selalu ada fight di tiap race-nya dan kita nggak selalunya bisa meraih kemenangan karena emang sesusah itu cuy. Jadi oke semua, kalau gitu terima nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.